Oke, what's up bro? Kembali lagi bersama kami Tahir Macal dan Iwan Ramadan. What's up guys? Jadi hari ini kita mau ngobrol santai lagi di siang-siang bolong di jam-jam istirahat ini guys, di jam 12 lewat teman ya, matahari lagi tinggi-tingginya gitu loh. Jadi kita mau bahas tentang mitos atau fakta tentang Indonesia banget gitu loh, mengenai spiritual ataupun mistis-mistis. Nah, oke Wan, saya dulu mau tanyakan kau ini, atau kau tanyakan juga tentang saya tentang kepercayaan-kepercayaan orang. Wang, percaya tidak tentang kalau kita di Makassar itu yang namanya Paraka, Ya, Popo. Nah, itu tuh banyak sekali, apalagi kalau di luar itu ada Tommy bilang babi babi ngepet. ngepet, Itu banyak kuyang. sekali. Iya, ya, Sangat kuyang. banyak. Kan itu kan banyak sekali di kampung-kampung, Iya. kayak di kampungnya. seluruh pelosok Iya. Indonesia lah banyak itu Iya. hal-hal mistis. Saya itu kan nggak pernah Kak sebenarnya lihat begitu, tapi ada yang pernah saya lihat, ini cerita pribadi juga, bahwa Popo itu sebenarnya bukan Popo apa nih. Jadi saya tuh teman-teman tuh pernah Kak lihat pocong gitu loh, merah matanya, nggak tahu itu apa itu. Kalau orang biasa bilang itu parakang itu, tapi memang saya secara pribadi tuh pernah lihat secara sekilas. Jadi pada saat itu tuh Wan, waktu ku dia itu dia hilang semua itu, anuku nyawaku kayak menghilang langsung dia. Tiba-tiba terbang hilang. Iya, langsung tuh hilang. Jadi enggak, jadi saya tuh sebenarnya aduh percaya yang begituan, ya, kayak mistis-mistis kayak begitu tuh saya percaya. Kalau kau ya bagaimana? Ya enggak, Tapi pernah kok. parakang itu. Parakang itu cuma sekilas juga nggak Ah. terlalu nampak. Pernah kali lihat parakang di tengah malam waktu saya bermalam di rumah omku. Ada kenapa ini di jendela ini kayak ada orang ngintip. Tapi matanya yang terang. Iya, Seluruh, saya seluruh juga badannya itu hitam. iya saya Kira juga, apa? jadi saya itu juga pernah Kak, begitu maksudku tuh itu Ya merah, betul. mata tuh menyala tapi Iya. dalam bentuk pocong gitu Pocong. loh. Saya lihat iya. Kukira saya Venom. Karena matanya itu dia terang. Iya, Tapi seluruh tubuhnya hitam. Ah. Kayak, anjir, kenapa ini? Langsung nggak lari ke cari teman-teman, bilang di mana semua teman-temanku? Kenapa Iya. hilang semua? Ternyata beli makanan. Saya sendiri ditinggal sendiri di rumah, anjir, panik Kak, baru setengah jam baru sampai ya. Panik sekali Kak situ. Mau lari kemana ini? Mau keluar. Tahu udah ketemu sama itu Parakan. Jadi apa ya? Saya juga sebenarnya antara Ya. 50%-nya tuh percaya aja iya yang begitu, karena memang pernah Kak lihat Cika. Ya betul. Pernah Kak lihat, bukan ini ku cerita belum Manto, memang pernah aku lihat. Ya. Tapi kalau mungkin orang yang tidak pernah lihat mungkin Ya. tidak percaya. Nggak percaya. Tapi Nggak saya percaya. memang kuliah gitu. Entahlah itu makhluk halus, pasti makhluk halus gitu, atau dalam bentuk pesugihan kalau orang-orang Pesugihan, biasa ya, yang santet apa Iya. bagaimana kan? Bilang pesugihan Berbagai orang-orang macam, yang ya. mau kaya kayak Ya. gitu. Pernah tuh kuliah, tapi itu waktu ku masih SMA, saya masih SMA Kak. Waktu itu ditinggal ke rumah nenekku tuh, Nah, meninggal di tantaku. Itu tuh meninggal. Nah, pasca begini bicara aku dulu tuh. Pasca balik bawa begini. Apa kayak langsung bro. Apa nih tuh? Langsung hilang itu semua, nyawa aku hilang. bulu merinding deh. Iya, bukan bulu-bulu kemarinnya, tapi kayak langsung hilang itu, Langsung hilang. Wak. Langsung diam kaku. Aku langsung Begitu. astaga. Jadi memang itu tidak kutak itu apa itu pocong Atau cuma parakan, perasaan atau tak, apa tapi saya menurut Tapi- itu. tapi Ya. punya gini maksudnya Nyata nyata sih. maksudnya matanya menyala warna merah. Nah ini serius kan nih cerita fakta aku, yang cerita Ya. sendiriku itu. Jadi kalau untuk mengenai kayak yang begitu bilang ada itu, kayaknya ada memang itu yang begitu Sepertinya ada. Cuma sebagian orang yang percaya atau tidak, tergantung dari pribadinya orang mau percaya tidak. Nah, ada juga orang biasa bilang paragang itu berubah-berubah, Ya, entah berubah-ubah. berubah bagaimana itu. Mungkin salah satu itu mungkin kuliah kayak bentuk pocong. Pocong. Ada orang bilang bentuk kucing, bentuk mau bentuk pokoknya sembarang benda-benda apa juga bisa tuh. Bahkan bisa menjadi orang juga tuh. Ya, iya, Bisa. katanya orang sih Kan begitu. berubah-berubah. Iya, tapi itu bilang juga saya Kak, deh apa ini masuk jadi tapi kira-kira itu orang-orang begitu di mana ambil itu deh, maksudnya Iya, apa lah. dari mana dapat ilmu-ilmu seperti itu? Iya,
saya tuh dikasih tonjak istilahnya sama nenekku, baca-baca, tapi maksudnya untuk jaga diri. Itu pun dalam bentuk Al-Quran juga. Iya, dalam bentuk ayat-ayat suci. Dalam bentuk ayat sih, kasih juga diri supaya tidak nanuki orang, maksudnya nasuka ke orang gitu. Untuk bentuk Al-Quran dibacaan juga. Nah, walaupun konteksnya ya mungkin kalau orang-orang bilang salah baca ini. Salah baca, maksudnya salah baca ini. Ya. Mungkin Salah baca. ya tuh iya orang bilang biasa. Iya. Salah baca apa ini bacaan jadi ini begini. Tapi saya juga bingung. Ada bilang parakan pallo itu berarti isu gitu pallo. Isu pallo dia. Iya, ada parakan dua itu. Parakan dua berarti uang yang dia cari. Ya. Tuh. Jadi itu yang begitu konteks-konteks yang seperti itu masih bingung juga apa maksudnya gitu loh. Apa tujuannya orang-orang mau begitu, apa yang memang mau nafikirkan sehingga jadi begitu. Tapi bisa itu orang manusia ini tuh kalau dalam logika manusia kini kalau sumpama salah baca tuh kalau dalam ngaji atau apa bisa terpilih sendiri. Iya, maksudnya juga salah baca ya apa kayak itu tuh, tapi maksudnya bisa gitu manusia menjadi hewan ya berubah tuh, bisa tidak itu kalau dalam manusia. Tapi kalau dalam konteks itu kayaknya tidak deh, maksudnya saya manusia tidak berubah. Saya kenapa bisa? Saya juga heran sih kenapa bisa begitu. Anda tahu maksudnya berubah dalam bentuk apa ini dulu. Ini kita kan menurut kalau dalam berpikir orang spesifik, kalau berpikir secara logika manusia mau bisa berubah jadi hewan kayak kucing, jadi anjing, iya tuh jadi apa jamaah ini sih. Nah kalau di film-film mungkin ya tuh kayak film-film ya bisa, tapi kalau dalam logika ya kita tidak bisa bilang tidak mungkin. Tapi karena kita tidak pernah lihat, tapi selalu pertanyaan kenapa bisa? Kalaupun memang itu parakan adalah orang manusia, seorang manusia ataupun dari bentukan kita, nah sehingga menjadi begitu itu kucing parakan atau kuku parakan apa bahasanya itu tuh berpikir kak manusia ini kenapa bisa berubah jadi begitu? Ya, itu saja kalau makhluk halus ya mungkin kita percaya aja lah kalau makhluk halus tuh dunianya lah memang langit, tapi gas besar makhluk halus kita percaya lah, kita harus percaya itu. Tapi kalau yang konteksnya begini manusia jadi hewan jadi apa jadi itu entah aku tahu Ki. Kalau yang pernah ya kuliah itu mau bilang tadi kak lihat ke pocong menyala mata anak ya mungkin pikiranku itu bukan manusia tapi memang makhluk halus gitu loh, itu bukan manusia. Jadi kalau ya bagaimana apakah itu dalam faktanya atau opininya bagaimana kira-kira itu kau manusia atau bukan itu? Saya makhluk halus sih ya kalau begitu, bukan manusia kalau yang berubah ya itu kan ilmu goib ya maksudku. Iya pasti itu maksudnya ada mungkin sama-sama dulu tuh nenek moyang tadi itu yang pelajari ilmu goib ya betul iya ya itu juga keren. Tapi maksudku saya tuh bagaimana caranya bisa terapkan itu? Bisa berubah jadi begitu. Bisa berubah wujud menjadi manusia, jadi hewan. Itu yang masih pelajari karena pernah dengar kasus begitu penangkapan babi ngepet begitu. Iya. Orang itu tunggu sampai nama berubah jadi manusia. Iya ada. Iya ada tuh pernah kasus, tapi tidak ada bisa lihat pas pagi-pagi. Nah itu saya bilang. Ditinggal kita tidak ada orang yang lihat baru langsung berubah jadi manusia. Ya itu yang masih jadi pertanyaan. Nah, makanya dia bilang itu sebenarnya mitos itu atau fakta. Teman-teman bisa jawab dalam kolom komentar itu sebenarnya apa? Kan dibilang makhluk halus ini kan, pasti makhluk halus ini bukan manusia. Nah itu juga orang-orang yang bilang bisa hilang, bisa hilang. Tuh bisa terbang. Iya. Kalau mau dibilang tidak pernah lihat ya, memang tidak pernah lihat kayak begitu tuh. Mungkin kalau orang-orang yang punya indera keenam bisa melihat, tapi kalau kayak kita mungkin tidak bisa lihat. Indera keenam juga itu tuh menurutku hayalan sih. Iya hayalan tuh yang membuat kita pikiran kita negatif. Kan sebenarnya itu pikiran sugesti sebenarnya. Kalau mau dipercaya dengan hal-hal begitu,
pasti tidak masuk akal gitu. Pada hakikatnya itu kita lebih tinggi daripada makhluk halus toh. Iya, Berarti dia betul. takut Iya. sama kita. Ya maksudnya begitu juga, tapi ini kita bicara faktanya toh. Ya faktanya memang ada sih. Ada Itu atau tidaknya. terserah orangnya. Ini juga saya mau tanyakan, Bang. Boleh? Orang kerasukan, Ya. kau percaya atau tidak kau itu? Kalau saya sih tidak. Saya juga. Itu hanya Kau alasan kenapa, Bang? bikin karena pernah waktu zaman sekolah itu SMP banyak sekali, hampir itu heboh semua. Banyak orang terutama cewek ya, cewek gini yang sering kesurupan. Iya, tidak pernah itu lagi. Giliran kalau kayak dipancing dibilang saya tumpahi muka benar panas, nggak sadar. Ya berarti itu bukan apa nih? Tidak ada jimam halus yang masuki begitu. Iya, iya. Itu cuma pura-pura mau mencari simpati atau Mungkin, ya, empati ke orang lain toh, atau mencari Ya. perhatian. Betul. Menurut saya begitu Ji. Saya juga tuh Karena di luar negeri itu tidak ada percaya kesurupan, tidak ada. nah, Di betul. Indonesia itu yang dibesar-besarkan. Ya, jadi ya, tapi ini disclaimer dulu teman-teman. Jadi itu kembali lagi dari pemikiran seseorang. Kalau kita kan, kalau saya pribadi memang sejujurnya memang tidak percaya Kak juga yang namanya kesurupan. Dalam psikolog itu juga yang jelaskan sebenarnya itu orang-orang yang seperti itu sebenarnya orang-orang butuh perhatian. Ya, orang perhatian. Kenapa dia bisa kesurupan? Sebenarnya orang butuh perhatian. Iya. Orang yang mau didengar tapi tidak pernah Mungkin didengar. kekurangan kasih Ya. sayang dari orang tuanya, Bisa atau jadi. percintaannya lagi rusak-rusak. Ya, jadi sebenarnya dia orang butuh kesurupan. perhatian. Contoh saja kalau seumpama ada masalahnya, nah tiba-tiba tidak ada yang peduli, tidak ada care sama dia. Betul. Toh, tidak ada care sama dia sehingga tiba-tiba diam-diam. Saya samin nih, saya samin tahu. Kak bilikian nan dibaca doa. Baca kami pengen doa nih, iya. Mana pengen doa ada apa ya nih dikasih masuk semua. Nah, itu gue bilang saya yang kerasukan kayak begitu. Apa ya? Kayaknya orang Orang yang itu butuh perhatian. orang butuh perhatian. Nah, itu kembali lagi dari pemahaman seseorang. Jadi, kalau secara pribadi itu kembali lagi mau dipercaya atau tidak itu dari kembali dari orang. Karena kalau saya menurut itu kalau kesurupan itu adanya rasa takut dalam diri Ya. kita yang membuat Ya. itu bisa Sehingga kita- passwordnya Ya. pemikiran tato ki Uh, apa namanya terganggu sehingga begitu Sehingga- bicara tak berpikir. Betul. Nah, ini juga yang mau ku tanyakan lagi masalah orang yang kena ain, percaya gue tidak? Kenapa? Kena ain. Apa itu? Ain itu orang yang senang nalia orang, contoh tuh ganteng tapi tidak bilang orang masya Allah, gambaran tapi jelek atau bilang dia jelek, nah ini itu sebenarnya salah satu ain. Oh, Orang-orang yang melebih-lebihkan seseorang, contoh tuh ada yang suka sekali kok tuh I ain, understand. ya itu kan sebenarnya yang paling banyak itu kalau dalam kuliah saya itu dia ada ganggu cika ada Itu ada yang ganggu ki. Ada Ada harap apa? ininya. ganggu. Jadi begini tuh maksudku itu ain kan ada memang kalau pernah aku baca ain memang ada. Betul. Itu karena salah satunya Tapi itu kekaguman. kayak sebentuk apa? Berbentuk apa? Kayak maksudnya tuh ain itu yang saya tahu maksudnya orang yang terlalu mengagumi orang, Ya betul. Oh iya, kayak contoh kayak terlalu mengagumi tuh orang atau tidak terlalu nasuka sehingga kita tuh bisa kita kena ain sehingga jadi penyakit gitu. Oh, Nah itu nih kenapa kata-kata sebenarnya- orang ini yang bisa membuat kita menyimpannya. Iya, bukan Sehingga kata-kata juga orang maksudnya bilang, marah sekali nih anak-anak Kak." Atau bisa bilang, jelek sekali nih. Sehingga kebencian, nah kena itu orang seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu kelihatan ini. Bilang itu penyakit ain. Oh, Begitu. Penyakit ain itu. Nah itu nih kenapa sebenarnya kita percaya ke saya dengan ruqyah. Oh, rupiah. Ruqyah kan itu sebenarnya doa. Kalau saya Dibacakan percaya Ki. juga, percaya. Kalau ruqyah itu kan istilahnya didoktrin juga pemikiran ta supaya kembali ke waras gitu loh dalam bahasanya. Kalau ku tahu yang saya tahu kayak begitu kayak di ruqyah Ki dibacakan Ki doa supaya nak kasih kembali ke kewarasan ta itu. Sebenarnya itu gunanya di ruqyah. Sebenarnya secara tidak langsung kalau kita sedang mengaji itu sedang kita ruqyah diri kita sendiri, coy. Setahu saya begitu. Kenapa aku bilang? Tapi memang ada doa-doa sendirinya itu untuk ruqyah. Tapi aku tahu gitu. Tapi memang ada. Tapi kalau umpama memang itu sebenarnya kalau kita rajin mengaji sendiri itu
baca kitab suci gitu. Oh, berarti Biasa. ya, semacam Baru pembersihan dalam iya. tubuh kita dan Iya, betul. dibersihkan begitu. Iya, itu yang ku tahu itu. Tuh. Eh, Nah, apa lagi? Maksudnya kalau saya umpama ngefans banget sama ini aktor atau apa, Iya, tidak bisa berlebihan begitu. tidak bisa. Harus kita harus sadar bahwa ada lebih tinggi dari itu, Tuhan Iya. begitu. Iya, tak. Nah, itu tunggu dulu. Mana HP nu kak? Nah, bawa lagi. Coba Ben cari apa artinya ain, Ben. Oke, kita search dulu ya. Nah, Kita search. jadi itu ain toh. Biarpun orang besar itu orang dewasa seperti kita itu bisa kena, bro. Dari bentuk seseorang yang membenci kita, orang yang terlalu mengagumi kita, itu sebenarnya begitu. Ini kita baca ya. Ain adalah pandangan dari seorang yang memiliki tablat buruk seperti iri dengki yang dapat membahayakan orang yang dipandangnya. Nah, kayak begitu. Oh, iya iya. Jadi nah, kebencian kayak begitu itu sebenarnya bisa terjadi penyakit ain terhadap kita, bro. Kayak begitu. Berarti kalau saya pandang seorang terus tiba-tiba muncul dengki dalam diri saya bahwa Iya. itu orang kesuk sekali Iya. atau Iya, aneh sekali anjir jadi timbul jadi sakitnya itu membekas dalam diri kita karena kita membenci dia begitu. iya. Dia juga Oh. kena ini Iya, iya. penyakit ain. Kayak begitu. Dia kena dia. Heeh. Itu namanya penyakit ain. sebenarnya. Itulah mungkin yang biasa timbul rasa apa ya? Kayak santet begitu karena mungkin iya kan Iya, mungkin iya karena dalam terlalu diri ganteng sendiri ya. toh. Bisa jadi gantengnya dia itu membuat pacarnya direbut kan Iya. jadi timbulnya kayak santet begitu disantet Iya. karena ambil pacar karena terlalu ganteng itu bisa jadi kan contoh kesini lah begitu. Jadi begini juga toh. Apa sedangnya? Ya apalagi pertanyaannya tentang urban legend, kepercayaan masyarakat terhadap suatu apa ya, suatu fenomena yang banyak atau mistis begitu, apalagi yang spesifik yang pernah terjadi Kalau kita di Makassar lah tentang Iya, pada kita. apa, Pak? Kalau tuyul percaya tidak tuyul? tuyul juga saya tidak pernah lihat, jadi Iya, saya bisa nggak nggak lihat Ki, bahwa itu memang ada. Tapi Nggak pernah dilihat sekilas di video-video search begitu Ya. bahwa ada tuyul begitu. Itu ya, Kecil sekali. iya, celengan tuh bagaimana maksudnya celengan bisa hilang gitu. Iya, bisa Itu hilang. banyak sekali fakta-fakta begitu. Tapi kan maksudku bagaimana caranya itu? Iya, bagaimana caranya? Bang itu banyak nih itu uang di situ tidak bisa ngambil. Tuh. Kira-kira apa itu? Saya saja masih cari bagaimana penjelasannya bisa mengerti juga itu. Nah, jadi begini. Fashion. Pernah nggak baca katanya cerita mitos atau cerita rakyat itu tuyul dia itu bisa mencuri pada saat ada sesuatu lubang kecil yang bisa dia masuki. Itu cerita rakyat, tapi kita nggak pernah tahu toh bagaimana caranya hilang itu uang di celengan, Itu bagaimana caranya itu? di Gucci, dan bedanya kenapa bukan di bank rampoknya, dan Ya. kenapa itu tuyul selalu ngambil cuman setengahnya, tidak diambil semua. Semuanya. Nah, berarti ini tuyul gak punya perasaan sendiri gitu loh, berarti punya, weh kasihan nggak jangan kau ambil gini kalau semua mau tuyul apa ke, berarti ini tuyul gak Iya. punya perasaan baik gitu loh. Berarti itu yang lebih ada hatinya daripada Paluska. Daripada Paluska yang dari sana tuh Iya. ambil barang semua. Iya. Sedangkan tuyul itu ya setengahnya diambil lah. Iya, nah, itu bilang biasa ada orang, hilangi uangku di celenganku 50.000, 100.000, apa kau tuh kali-kali cincuk coaching dan lupai. Nah kayak begitu aku bilang kenapa bisa tuyul kak kalau ambil uang cuma setengah ji, setengah itu biasa Setengah, Ji. limpu ji, tas 100, kalaupun ada warna di situ tidak ambil semua. Ya. Itu masih Nah, menjadi pertanyaan. makanya mungkin salah satunya kenapa tuyul tidak mau merampok di bank. Bang, karena mungkin bingung mau ambil bagaimana karena banyak sekali. Kayak begitu loh. Nah itulah salah satu mitos yang ada kita di Sedikit cerita tentang mitos yang spesifik dari masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Selatan, ya, yang kental dengan parakang, popo, mistis. Nah, tuyul, gondoruo. jadi teman-teman ini kembali lagi terhadap kepercayaan seseorang. Betul Kita sekali, tidak bisa judge bahwa ini benar atau tidak.
bahwa ini kembali semua pemikiran, karena kita hidup bersama-sama ya, kita harus terima apa namanya, tanggapan seseorang gitu Ya. dia mau percaya atau tidak percaya terserah, maksudnya dari orangnya masing-masing. Nah itu udah tadi kita sampaikan bahwa ada gimana, ada yang kita percaya, ada yang tidak percaya. Tergantung dari pribadi masing-masing Ya, mau percaya tidak. jadi ya seperti itulah mungkin mengenai mistis. Itulah diskusi hari ini Terima kasih guys. di siang bolong. Jangan lupa like, komen, Oke, subscribe. YouTube. Ya.